Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junior Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, senang udah bisa kembali lagi untuk budgeting mingguan. Nah, kali ini aku mau budgeting mingguan untuk di bulan Oktober yang minggu ketiga. Nah, ini terhitung dari tanggal 17 sampai tanggal 24 di bulan Oktober. Nah, nominalnya itu sebesar 748.000 plus ditambah dengan 1 juta itu uang gaji. Nah, sebelum aku ke video, mungkin buat teman-teman yang baru di sini, sistem penggajian aku itu per bulan ya teman-teman. Jadi aku ada dua kategori gaji, yang satu gaji pokok, lalu yang kedua ada gaji tunjangan gitu. Jadi kedua gaji aku ini itu aku tabung, memang pure untuk di tabungan rumah. Aku usahakan setiap minggunya itu sejuta untuk aku pindahkan ke rekening tabungan rumah. Nah, uang yang ada di sini atau uang yang ada cash di sini ini adalah uang pemberian dari Pak suami. Nah, alhamdulillah uang dari Pak suami itu mencukupi untuk kebutuhan aku dan keluarga. Jadi aku nggak ada mencampurkan gaji aku ke dalam kebutuhan ini. Tapi kadang ada juga kalau uangnya kurang itu sesekali aku ambil dari tabungan aku itu. Nah, kebetulan juga pendapatan Pak suami itu tidak tetap. Jadi setiap Pak suami itu dapat penghasilan, dia kan ngasih ke aku gitu uangnya kan. Nah, jadi itu aku kumpulin. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini uang yang selalu Pak suami kasih ke aku. Nah, setiap Pak suami kasih itu selalu aku kumpulin, gak langsung aku plekkan gitu ya untuk budgeting mingguannya, tapi aku hanya menyisihkan dari yang Pak suami kasih itu seperlunya aja per minggunya. Jadi itu aku kisaran per minggu aku cuma membutuhkan sekitar 700 ribuan gitu ya. Jadi aku hanya naroknya itu untuk budgeting per minggu itu sekitar 700 ribuan. Nah, yang lebihnya itu aku simpan di sini. Karena suatu waktu nanti ketika Pak suami itu lagi sepi job atau pendapatannya lagi sepi, aku masih ada ini cadangan dana uang pemberian Pak suami. Jadi ya nggak mesti mentang-mentang Pak suami ngasih lebih itu semuanya langsung aku anggarkan untuk di budgeting mingguannya. Itu enggak ya teman-teman, hanya seperlunya aja. Oke, mungkin itu dia yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman paham. Dan lanjut kita ke budgetingnya. Sebelumnya kita lihat dulu sisa anggaran dari minggu sebelumnya. Nah, ini dompet aku udah habis koyak-koyak teman-teman. Nah, ini kemarin ditarik sama anak aku. Jadi udahlah, mungkin aku bakal beli dompet baru lagi, tapi nggak masalah sih. Ini dompetnya murah ya teman-teman. Ini aku beli di Shopee cuma 10.000 aja satu bijinya. Nah, jadi ini dia sisanya ada 72.000 untuk dari lauk pauk. Nah, sisa yang aku ambil dari minggu kedua kemarin itu hanya di kategori lauk pauk aja ya teman-teman. Dan satu lagi sisa dari uang bayar wifi. Nah, jadi uang bayar wifi kan itu sebulan sekali ya. Jadi kalau ada sisa dari uang tagihan wifi itu baru aku ambil, tapi sebulan sekali. Kalau ini lauk pauk setiap minggu ada sisa pasti aku ambil. Nah, ini aku taruh dulu di belakang. Nah, kita kembali lagi untuk budgeting lauk pauk itu selalu aku menganggarkan 200.000, tapi karena berhubung kemarin aku udah belanja, jadi itu ada sisa sekitar 5, 6, 7, 8, 9, 92, 94, 96, 98.000. Jadi ini dia sisanya dari 200.000 itu yang aku anggarkan. Ini dia tinggal segini ya. Kemudian paket data. Nah, paket data di sini ada sisa 34.000. Jadi mau aku tambahkan lagi 15.000. Nah, untuk paket data ini aku selalu menganggarkan 15.000 tiap minggunya supaya nanti pas di akhir bulan itu terkumpul 50.000. Karena paket data aku itu udah aku amati itu habisnya 50.000 untuk waktu 1 bulan. Jadi di akhir bulan ini baru aku pakai karena udah terkumpul 50.000. So, paket data sekarang udah ada 10, 20, 30, 40, 45, 47, 48, 49 ribu.
Lanjut bensin. Nah, bensin ada sisa di sini tinggal 8.000. Jadi mau aku tambahkan bensin 20.000. Jadi totalnya bensin sekarang 10, 20, 25, 27, 28.000. Nah, untuk bensin juga aku biasanya menghabiskan 25.000 itu selama seminggu ya, kalau aku aktivitasnya hanya ke tempat kerja, rumah, dan tempat kerja. Nah, sampah 15.000 ini masih ada, jadi nggak aku anggarkan karena sampah itu per bulannya dipungut 15.000. Groceries, nah groceries di sini ada sisa 95.000. Jadi kemarin aku juga ada sempat belanja groceries ya. Nah, groceries setiap minggunya itu selalu aku anggarkan 50.000. Nah, jadi totalnya untuk groceries 50, 100, 110, 20, 30, 35, 37, 39, 141, 43, 145.000 untuk di groceries. Gas galon di sini ada sisa 20.000. Kemarin aku udah isi galon 2 galon ya 8.000. Jadi aku pakai galon yang isi ulang itu, nggak yang pakai merek-merek karena ya selama ini aku isi pakai itu fine-fine aja gitu ya teman-teman. Jadi gas galon mau aku tambahkan di sini 8.000. Nah, jadi totalnya untuk gas galon 10, 20, 22, 24, 26, 28.000. Nah, untuk 1 galon itu 4.000 ya, teman-teman. Lanjut untuk listrik. Nah, listrik di sini ada sisa 40.000. Kemarin aku baru aja bayar tagihan listrik. Dan ini dia sisanya, tapi untuk sisanya di sini nggak akan aku tarik ya, karena uang listrik itu nominalnya selalu berubah-ubah setiap bulan. Jadi takutnya ketika bulan depan itu tagihannya melonjak, jadi aku masih ada buffer. Nah, untuk listrik di sini aku tambahkan 50.000 untuk pembayaran di bulan November. Jadi totalnya listrik 50, 70, 80, 90. Wifi di sini ada sisa 105.000 dan mau aku tambah 35.000. Nah, untuk wifi ini juga ini tagihannya per bulan. Jadi aku selalu seminggunya aku tambahkan 35.000 karena tagihan per bulannya itu sekitar 385-an. Nah, karena kita ada bertiga di sini yang tinggal di rumah ini, jadi itu tagihannya kita bagi 3. Nah, jadi kenanya aku masing-masing sekitar 128.000. Jadi kalau misalnya ditotalkan 35.000 itu per minggunya sampai di akhir bulannya. Nah, jadi wifi ini totalnya ada 50, 100, 110, 20, 30, 40. Jadi ada 140.000. Dan ini bakalan aku bayar di tanggal 20-an. Oke, itu dia untuk di dompet mininya. Sekarang kita lanjut ke sinking funds untuk di kategori binder pertama. Nah, kita mulai dari kategori elektronik. Nah, kategori elektronik ini setiap minggunya aku masukkan 25.000 ya, tapi nanti kalau ada sisa, nah kayak ini nih, ini kan ada sisa, akan aku tambahkan untuk di kategori elektronik. Jadi elektronik dapat 25.000, 10, 20, 25.000 dan ditambah sisa dari lauk pauk tadi ya teman-teman, ada 72.000. Jadi aku tambahkan 70.000-nya untuk di kategori elektronik plus 25.000 untuk di minggu ini. Jadi totalnya elektronik sekarang 1 juta, 2 juta, 100, 200, 300, 350, 70, 90, 400, 410, 20, 25. Nah, jadi udah ada 2.425.000. Ya, 425.000. Nah, karena di sini berhubung kelipatan udah nyampe di kelipatan 100.
Nah, ini di kolom 24 artinya udah nyampe 2.400.000. Ini bisa kita warnai. Oke teman-teman, ini dia udah nyampe di kolom 24, artinya 2.400.000. Jadi sekitar 6 kolom lagi yang bakalan harus kita tuntaskan. Nggak sabar ya teman-teman, sebentar lagi aku udah bisa upgrade kulkas kecil aku itu. Jadi kita butuhkan sekitar 600.000 lagi. Nanti kulkas yang lama itu mau aku jual. Next, home decor. Home decor minggu ini dapat 25.000. Nah, jadi home decor 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 75. Jadi udah ada 475.000 dan ini di trackernya kita warnain karena di setiap kotaknya itu 25.000. Nah, tinggal satu kotak lagi. Lanjut kategori kesehatan. Kesehatan minggu ini dapat 15.000. Jadi kesehatan sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 80, 480.000. Next, liburan. Liburan di sini aku anggarkan 10.000 aja. Jadi totalnya liburan 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57.000 untuk di liburan. Untuk liburan ini kita belum ada planning mau kemana, tapi nggak ada salahnya kita nyiapin anggarannya sedikit demi sedikit ya. Emergency mau aku tambahkan 40.000, 10, 20, 30, 40. Nah, jadi emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 80, 90. Beauty minggu ini dapat 60.000 karena aku mau beli toner aku karena udah mau habis. Kemudian aku juga mau beli sabun pencuci mukanya. Pokoknya di beauty ini memang kategori yang sering aku pakai. Jadi totalnya untuk beauty 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 71. Eat out minggu ini aku anggarkan 10.000 aja. Jadi eat out sekarang 50, 100, 150, 60, 70, 80. 180.000 untuk di kategori eat out. Next, gift. Nah, gift di sini mau aku anggarkan 50.000. Jadi gift sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 615.000. Nah, untuk gift ini karena berhubung Pak suami dia ulang tahun di tanggal 19 Oktober ini, jadi ini rencananya mau aku belikan untuk di kue dan kado ulang tahunnya. Jadi itu dia giftnya. Next, keperluan anak minggu ini aku tambahkan 35.000. 10, 20, 30, 35. Jadi untuk keperluan anak sekarang totalnya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 60, 70, 80, 90, 700, 710, 757, 707.000 untuk di keperluan anak. Nah teman-teman, mungkin buat teman-teman di rumah ada yang
bertanya untuk keperluan pampers dan susu. Nah, jadi untuk pampers dan susu itu Pak suami yang membelikan ya teman-teman. Itu nggak ada aku anggarkan di sini karena memang Pak suami sendiri yang bersedia membelikan untuk pampers dan susu. Kemudian untuk beras, nah mungkin teman-teman juga ada bertanya-tanya kok nggak ada menganggarkan uang untuk beras. Nah, jadi buat teman-teman yang baru di sini, aku nggak menganggarkan beras karena kenapa? Soalnya orang tua aku di kampung itu punya toko sembako gitu ya. Jadi orang tua aku itu jualan beras dan telur. Nah, jadi orang tua aku itu selalu ngirimin kami beras, dan itu pun aku udah bilang nggak usah, tapi tetap orang tua aku itu kekeh ngirim beras. Nah, jadi alhamdulillah beras kita itu free ya teman-teman karena dari orang tua. Nah, itu aja ya teman-teman, alhamdulillah ya. Oke, itu dia untuk di sinking funds binder pertamanya. Kita lanjut ke binder kedua. Nah, untuk di binder kedua ini ada savings. Nah, savings di sini aku anggarkan 50.000. Jadi totalnya untuk savings sekarang 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta di bank, 9 juta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750. Jadi ada 9 juta 750.000. Kemudian untuk di tabungan anak, nah tabungan anak minggu ini dapat 50.000. Jadi tabungan anak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta di bank. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850. Jadi udah ada 5.850.000 untuk di tabungan anak. Next, tabungan rumah. Nah, jadi tabungan rumah ini adalah tabungan yang membutuhkan jangka waktu yang lama dan nominal yang cukup besar ya teman-teman. Jadi aku nggak menyediakan uang cash, tapi aku umpamain aja dengan slip ini yang aku coret sendiri pakai pensil warna. Jadi setiap minggunya selalu aku tambahkan 1 juta. Nah, uang 1 juta ini adalah uang gaji aku yang aku sisihkan tiap minggunya 1 juta untuk aku pindahkan ke rekening tabungan rumah. Nah, jadi target aku itu sampai 300 juta dan kemungkinan aku membutuhkan waktu itu sekitar 5 atau sampai 6 tahun gitu ya. Jadi kalau aku konsisten ya teman-teman itu sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi ini targetnya 300 juta. Ini dia aku simbolkan trackernya. Nah, untuk rumah ini aku belum tahu antara mau beli rumah jadi atau mau beli tanah dulu. Tapi aku untuk saat ini berencana ingin beli tanahnya dulu, kemudian nanti akan aku tabung lagi untuk membangun rumahnya. Karena ya lebih puas aja deh kayaknya kalau membangun rumah itu dari tanah ya teman-teman, nggak langsung beli yang udah jadi. Tapi ya doakan aja, kemarin aku startnya di bulan Juni 2023. Nah, jadi totalnya untuk tabungan rumah sekarang 10 juta, 20, 30, 35, 36, 37, 38 juta untuk di tabungan rumah. Doakan ya teman-teman, semoga aku bisa tetap konsisten. Dan ini ada sisa 2000 dari lauk pauk tadi ya. Jadi 2000 ini aku masukin aja ke rollover. Dan ini back to bank. Ini yang dilipat ini adalah uang listrik ya, karena kemarin aku transfer dari tabungan aku, jadi ini mau aku kembalikan lagi ke tabungan. Ops, lupa. Nah teman-teman, jadi untuk uang koin aku juga ada sisa uang koin dari 2 minggu sebelumnya, karena minggu kemarin nggak aku masukin ya karena masih sedikit. Jadi ini dia sisa uang koinnya, langsung aja kita masukin. Dan ini udah mulai penuh ya teman-teman, bisa dilihat. Ini udah mulai penuh, jadi nanti ini bakalan aku hitung dan aku tukarkan ke mini gold. Lumayan ya teman-teman, jadi dari uang koin ini kita bisa tukarkan ke mini gold daripada terbuang sia-sia aja. Jadi ini aku kumpulkan aja.
Dan itu dia untuk sinking fund, cash envelope, dan cash stuffing. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya. Semangat menabung dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.